Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Ada sukacita, amin? Aduh, Tuhan Yesus begitu baik ya. Dia mengasihi kita. Amin. Dia mengasihi kita. Ingat ya. Berkat itu mendahului di depan, kata Tuhan. Kalau ada berkat di depan, berarti ada pekerjaan Tuhan yang mau lebih lagi dinyatakan. Amin. Amin. Memang begitu. Tuhan mengirim berkat dahulu supaya kita bekerja, supaya kita menggenapi rencananya. Ya, Tuhan nggak pernah biarkan kita dalam kesusahan. Amin. Dia berkati kita untuk menunaikan tugas kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, itu makanya jangan lupakan kebaikan Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita sore malam hari ini, saudaraku? Mazmur 103. Mazmur 103. Ya. Sudah dapat katakan amin? Amin. Ayat 1 sampai 2 saja. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, kita baca sama-sama. 1 2 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya yang bercakap. Amin. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita supaya jiwa kita, batin kita itu terus memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu begitu baik kepada kita. Itu sebabnya kita jangan sampai melupakan kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Ini firman Tuhan bilang begini. Raja Daud, siapa sih yang katakan Raja Daud? Ya, dia sudah menjadi raja loh. Ya, dia sudah menjadi raja. Hidup penuh dengan kenyamanan, kesenangan, kenikmatan. Ya kan? Mau makan apa aja bisa. Ya, jangankan ikan panggang, ayam panggang, kuda panggang pun bisa, atau unta panggang. Ya kan? Bisa. Tetapi firman Tuhan bilang begini melalui Raja Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin, saudaraku. Mengapa kita tidak boleh lupa kebaikan Tuhan? Karena begini, kalau kita lupa kebaikan Tuhan, kita menganggap semua yang kita alami itu karena hasil usaha kita, karena kebetulan saja, karena memang aku begawi ya lutek lah. Ya, apa artinya gluten? Begitulah, ya kan? Iya. Tapi firman Tuhan menegaskan kita jangan lupakan segala kebaikannya. Apa kebaikan Tuhan itu? Dia mengampuni dosa kita. Ya, dia menebus kita dari maut. Dia pindahkan kita dari gelap kepada terangnya, ya. Ajaib. Dia ampuni dosa kita. Dia datang menjadi manusia untuk selamatkan kita. Dan dia memberikan kita kekuatan yang baru, seperti burung Raja Wali. Amin. Itulah Tuhan kita. Jangan sampai lupa akan kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya Raja Daud selalu mengingatkan dirinya. Jiwa, hela engkau lupa. Hela engkau dia beringat. Iya kan? Akan kebaikan Tuhan. Jangan sampai lupa kamu. Nah, apa cirinya orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan? Yang menganggap hidupnya adalah karena kebaikan Tuhan. Orang pertama, orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, dia pasti bersaksi. Tuh, tidak mungkin tidak. Dia pasti menceritakan kebaikan Tuhan. Beritakanlah kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Perbuatan Tuhan yang besar, ya kan?
Dia pasti bersaksi, tidak bisa diam. Kenapa? Karena aku ada, karena kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak mungkin bisa diam. Tidak bisa diam menceritakan kebaikan Tuhan. Itu orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dia pasti akan ceritakan. Dia pasti akan memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia pasti memberitakan karya-karya Tuhan dalam hidupnya. Itu orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, dia pasti takut akan Tuhan. Yang kedua, dia menghormati Tuhan. Amin, saudaraku. Dia menghormati Tuhan. Itu sebabnya orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, dia akan selalu dengar-dengaran akan perkataan Tuhan. Itu pasti. Coba orang yang melupakan kebaikan Tuhan, dia tidak akan mau mendengar firman Tuhan. Ya, dia akan menjadi sombong, sombong sekali. Ya, dia tidak akan mau lagi mendengar perkataan Tuhan. Beramai, terai. Ya, orang yang melupakan kebaikan Tuhan, dia tidak akan mau tunduk taat. Tidak akan menghormati Tuhan. Ini karena aku, ini karena aku, ini karena kekuatan. Ya, orang yang tidak melupakan Tuhan, ciri orang yang tidak melupakan Tuhan, ya, yang mengingat segala kebaikan Tuhan, dia pasti mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan bilang 1 Tesalonika 5 ayat 8, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Amin, saudaraku. Orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, dia pasti mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan, dalam segala hal. Dia pasti mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tidak akan lari daripada Tuhan, tetapi hatinya terus mengucap syukur. Hatinya terus melekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, Raja Daud mengingatkan kita, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin, saudara. Kenapa kita bisa memuji-muji Tuhan? Karena kita mengerti hidup kita ini ada karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, ya. Haleluya. Coba perhatikan kisah saya tadi. Mau bangun rumah 6x7, ya. Paling tidak sebesar ruangan ini. Benar nggak? Sampai sini, ya. Ini kan 6x8 kan? Berarti sampai sini. Di situ WC, di situ dapur, ya. Di situ langsung ke tempat. Untuk Pak Tada punya visi ke depan. Kalau Mama Meme kalau bisa 3x4 aja Pak. Ya. Kamu ini kayak gak percaya Tuhan saja katanya. Luar biasa. Ya. Akhirnya rumahnya menjadi rumah yang besar. Bikin kamar mandi di dalam kamar. Coba. Sudah kayak di hotel-hotel. Jangan-jangan dia pakai shower lagi nanti. Pakai yang air mancur dari atas. Putih. Iya kan? Pakai kloset duduk. Luar biasa. Dapurnya aja lebih luas dari ruang tamunya katanya Pak Untung. Ya, seperti rumah Pak Untung. Wah, itulah pembelaan Tuhan. Amin. Orang lain bilang, bagaimana dia bangun itu sok-sokan. Aku tahu gawian mereka zaman dulu tuh zong terus. Wah. Tapi dia tidak tahu ketika orang datang kepada Tuhan, Tuhan membukakan pintu berkat. Amin. Amin.
Itu intinya tadi. Ketika dia mau dipulihkan Tuhan, pintu berkat dibuka. Emas yang datang. Ya, bukan Mas Jono, ya, bukan Mas Pinto, ya, tapi Amas. Amin, saudaraku. Itu sebabnya jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Lihat, perhatikan baik-baik. Berkat bisa membuat kita jauh daripada Tuhan atau semakin melekat kepada Tuhan. Tetapi berbeda dengan Raja Daud. Berbeda dengan Raja Daud. Coba lihat raja yang di atasnya. Lupa akan Tuhan yang sudah memilihnya. Raja Saul. Tapi Raja Daud tidak. Walaupun dia sudah duduk di tahta raja, tetapi dia mau tetap ingat akan kebaikan Tuhan. Begitupun kita. Kalau Tuhan sudah membukakan segala sesuatu kepada kita, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Ingat bahwa Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah menyembuhkan kita. Itu kalau sampai ayat 5-nya. Dia memahkotai kau dengan kasih setia dan rahmat. Tidak dibiarkannya kita terpuruk. Tidak dibiarkannya kita terus di bawah, tetapi diangkatnya kita, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Disembuhkannya kita. Saudara, saya mau bersaksi begini. Banyak orang sudah disembuhkan Tuhan, lupa sama Tuhan. Lupa. Lupa kebaikan Tuhan. Sudah dilayani, sudah lepas, mau kembali lagi. Mau kembali lagi kepada hidup yang lama. Kenapa? Karena dia tidak mengingat akan kebaikan Tuhan. Dia lupa akan kebaikan Tuhan yang sudah membela dia, sudah melepaskan dia dari kegelapan. Malas beribadah. Banyak alasan. Itu di Palangkaraya, di sini enggak, amin? Ada. Di sini enggak, amin? Penuh dengan air mata waktu itu. Datang, Pak, ada orang minta dilayani. Kita datang. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Itu sebabnya jangan lupakan kebaikan Tuhan. Apa ciri orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan? Dia pasti menghormati Tuhan. Pasti takut akan Tuhan. Dia pasti menghormati Tuhan. Apa menghormati Tuhan itu? Takut akan Tuhan itu melakukan perintah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Takut melakukan dosa. Kenapa? Karena aku ada karena kebaikan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Kalau orang lupakan kebaikan Tuhan, ini saya mau kasih tahu. Saya mau kasih tahu dengan sungguh-sungguh, memang itu yang kita saksikan dalam pelayanan kita selama ini. Orang yang melupakan kebaikan Tuhan, aduh, sengsaranya nggak karu-karuan deh. Sengsaranya nggak karu-karuan. Sengsaranya nggak karu-karuan. Itu sebabnya kita diingatkan Tuhan melalui Raja Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau kita ingat akan kebaikan Tuhan, pasti hidup kita terus melayani Tuhan. Amin. Itulah yang membuat kita kuat. Itulah yang membuat kita kuat loh. Ketika kita terus mengingat kasih Tuhan kepada kita, itulah yang membuat kita kuat. Karena apa? Karena inilah yang Tuhan mau. Bahwa kita tidak pernah mau melupakan kebaikan Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Saudara pernah nggak mengerti pembacaan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan? Waktu Tuhan melakukan perjamuan kudus bersama murid-muridnya, apa Tuhan bilang? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan apa?
akan kebaikan Tuhan, mengorbankan dirinya supaya kita selamat. Mencurahkan darahnya, tubuhnya yang dicabik-cabik. Jangan sampai kita lupakan itu. Amin, saudaraku. Ingat, kalau kita lupa, coba perhatikan orang yang lupa kebaikan Tuhan. Ya, dia akan memandang rendah teman-temannya, saudara-saudaranya. Dia akan memandang, itu ciri orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Kamu, kau, aku arek amas deh. Tapi di sini enggak, amin. Coba lihat senyum Pak Tada itu. Tidak. Kau. Sebentar lagi jangankan rumah, mobil, warna bahan dangke. Merek apa Pak? Oh, Pajero. Woi, mios deh. Diunjun. Wah, diunjun kan? Lebih 500 juta teh. Itu orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Itu makanya Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupakan. Karena begini, sifat manusia ya, semenjak jatuh dalam dosa itu, ya, lupakan kebaikan Tuhan. Lupakan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya ciri orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, dia mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap waktu. Air matanya keluar. Terima kasih, siapa aku ini Tuhan. Karena ada teman kita begitu. Ya, 6 kali loh di gedung, di tempat duduk yang sama. Ya. Dia tidak lupa kebaikan Tuhan. Siapa aku ini? Kira-kira begitulah. Tapi saya rasa yang di terakhirnya tidak ada. Kayak bunyi yang seperti tadi. Tapi mungkin juga ada. Karena kawan kita itu, waduh, dia orangnya yang sangat bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa mengucap syukur, tidak melupakan kebaikan Tuhan membuat kita rendah hati loh. Tidak menjadi sombong, rendah hati. Itu makanya Tuhan terus melimpahkan berkatnya. Melimpahkan berkatnya, kau terus melayani aku. Dilimpahkan Tuhan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Nih, kau terus menjadi saksi. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Amin. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Jangan. Kalau kita lupa kebaikan Tuhan, kita akan hancur loh. Sudah banyak kita lihat di pelayanan begitu. Jangan lupakan. Jangan lupakan. Jangan lupakan. Kejarlah Tuhan. Jangan kejar yang lain. Amin. Kejar saja Tuhan. Kejar perintah-perintahnya. Kejar kehendaknya. Nanti kita akan menangis bahagia. Saudara tahu menangis bahagia yang ketiga, nangis bahagia. Beda. Nangis karena sukacita dengan nangis karena merana itu sangat berbeda. Kalau nangis karena sukacita, pelong hatinya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kau layakkan aku. Amin, saudaraku. Amin. Jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Ini yang mau saya sampaikan. Jangan lupakan. Ya, ketika dompet kita tebal, ya, ketika semuanya berjalan dengan lancar, usaha maju jaya, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan mau terus mengangkat kita sampai Dia menjemput kita. Sampai Dia menjemput kita, anak cucu kita, sampai menerima berkat janji-janji Tuhan. Amin, saudaraku. Jaga hati kita. Naikkan pujian kepada Tuhan. Naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makanya tetap rajin baca firman Tuhan. Amin. Amin. Orang yang tidak melupakan segala kebaikan Tuhan, dia menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Dia takut berbuat dosa.
Dia takut. Dia takut melanggar perintah Tuhan. Itu namanya menghormati Tuhan. Bukan karena kita ketakutan, begitu bukan. Tetapi takut karena hormat. Takut karena cinta kita kepada Dia. Ini salah satu contoh. Kita membayar perpuluhan, coba saya lihat. Kami membayar perpuluhan takut kalau kurang. Kalau itu Takut, betul-betul itu. Takut. Kenapa? Karena Dia Allah yang kudus. Karena kita menghormati Dia. Kenapa? Karena Dia Allah yang kudus. Karena kita cinta Dia. Bukan takut karena kita dapat hukuman atau apa. Bukan. Tetapi karena kita menghormati Dia. Aku ada, aku kau berkati karena kau mengasihi aku. Amin, saudaraku. Semuanya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Itulah sebabnya berbicara Dia kepada batinnya, kepada jiwanya, kepada akal budinya, kepada pikirannya, supaya jangan sampai melenceng. Supaya jangan sampai melenceng dari jalan Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan. Dulu ada lagu, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Saudara nggak tahu ya? Ingat kasih-Nya dan anugerahnya selamatkanku. Nanti cari di YouTube. Minggu depan siapa mimpin pujian, ya, atau Ibu Robika, kita nyanyi dulu lagu itu. Kalau lagu aslinya lagu Don Moen, ya, itu lagu kesukaan saya. Ingat kasih-Nya. Nanti cari di Google, judul lagu Ingat Kasih-Nya. Amin, saudaraku. Amin. Saudara jangan takut dan gentar, ya. Kalau bisa bulan depan sudah selesai rumahnya si Pak Tada. Karena bulan Desember kita akan ada Natal. Amin. Oh, saudara jangan bilang ketawa. Dari mana dananya, Pak? Ada. Tinggal dikucurkan. Tinggal dikucurkan. Aduh Pak, konsumsi paling tidak 3 juta, 4 juta deh. Loh terus? Kok takut? Belum lagi untuk PK pembicaranya, Pak. Terus? Kenapa gentar? Karena doa-doa kita di sini kan, selamatkan Beri Rambang, berkati kepala desa kami Tuhan, bakat desa, nanti kita undang dia. Amin. Oh, Pak Gembala ini ngomong-ngomong kayak gitu. Dari mana uangnya? Nanti minta iuran lagi? Enggak. Kalau tergerak boleh. Kalau saudara nggak tergerak, ya nggak usah. Amin. Amin. Yang saya mau sampaikan isi hati Tuhan sore malam hari ini, saudaraku sekalian, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Amin. Bagaimana caranya kita tidak melupakan kebaikan Tuhan? Ingat, bersaksi. Saksikan kebaikan Tuhan. Pergi, melangkah. Itu dari perintah Tuhan. Beritakan kebaikan Tuhan. Hormati Tuhan. Takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan mengucap syukurlah kepada Tuhan setiap hari. Renungkan firman-Nya dengan ucapan syukur. Cari wajah-Nya. Berdoa. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa.